udah nikah. Terus dengan entengnya aku bilang, iya aku sekarang single mom, aku sekarang udah cerai gitu, jadi aku ya nafkain anak aku sendiri. Iya Lofi. Iya. Mama sayang banget sama Lofi. Makasih udah hadir di hidup Mama dan makasih selalu deket Mama. Mama janji sama Lofi, Mama akan tetap selalu semangat buat jalanin hidup bareng sama Lofi. Iya. Kayak gitu aja. Menerima kekerasan fisik gitu kan waktu Lofi hamil Lofi dan waktu Lofi masih kecil. Di situ balik lagi ya Kak, pertama mau nggak aku keluar dari lingkaran toxic relationship atau toxic hubungan suami istri itu gitu kan, dan support system aku juga. Pertama kalau support system aku udah bagus, mama papa kan udah selalu bilang terserah kamu, ini pernikahan kamu mau lanjutkan, kamu harus telan semuanya. Dan nggak perlu selalu ngeluh gitu loh ke orang tua. Dan memang aku saat menikah itu aku sama sekali nggak pernah cerita apapun aibnya tentang suami kamu atau tentang keluarga aku, kecil kamu nih. Iya, tentang aku kekurangan uang itu nggak pernah aku cerita juga. Karena bagaimanapun ini kan sudah keluarga kecil aku gitu ya Kak ya. Nah untuk yang KDRT tersebut aku memilih untuk keluar dari lingkaran itu. Kenapa aku milih pisah dulu ya Kak? Pisah saat itu awalnya pisah ranjang dulu. Terus baru ternyata dia dengan perempuan lain gitu. Baru akhirnya kamu memutuskan untuk udah deh kayaknya ini udah saatnya aku udah selesai gitu ya. Karena balik lagi Kak, kalau aku melihatnya ya Kak, itu kan memang ada abusifnya, ada ya masih cinta, intinya masih cinta. Kalau orang masih cinta diapain pun gitu kan, misalnya orang sekitarnya nyuruh buat udahan pun pasti tidak akan udahan. Kalau masih cinta salah satunya. Gitu. Jadi harus ibaratnya untuk memutus rantai kekerasan dalam rumah tangga, ya pasti harusnya dimulai dari diri sendiri juga ya, memulai kan. Karena apakah mau selesai atau enggak gitu. Mau selesai atau enggak gitu. Nah mungkin buat para self babe, buat para single mom yang nonton itu tadi salah satu yang diinfoin menurut aku tips yang baik yang diinfoin sama Mama Cipu. Jadi buat kalian kalau misalkan kalian udah ngerasain yang namanya kekerasan dalam rumah tangga atau mungkin pas lagi masih pacaran udah mengalami kekerasan, jadi kalian boleh memutuskan untuk ya udah kayak udah saatnya aku udah harus ninggalin pasangan aku karena aku udah menerima kekerasan fisik gitu, atau mungkin kekerasan yang berupa mental. Itu juga pasti kan gerasa banget nih. Karena menurut aku apalagi kekerasan mental itu susah untuk disembuhkan. Nah, tadi kan itu udah kita ngebahas masalah Lesti ya, atau Leslar ya sebutannya, a.k.a. Leslar. Nah, aku mau tanya nih tanggapan kamu, atau aku mau tanya secara dalam nih buat kamu sendiri nih, Mama Cipu, kamu enjoy nggak sih, happy nggak sih sebagai seorang single fighter yang ngurusin Lofi? Oke, kalau sekarang kan aku usianya udah 7 tahun ya, aku single mom bareng-bareng Lofi ya. Kalau sekarang udah enjoy banget Kak. Jadi aku sekarang udah berpikir kalau misalnya pun ketemu jodoh, alhamdulillah. Kalaupun enggak, aku menua pun nanti ingin sama Lofi. Walaupun nanti Lofi kan pasti punya keluarga, punya suami, punya anak. Aku nanti mau traveling keliling dunia. Sendirian pun nggak masalah gitu. Yang penting ibaratnya Lofi udah gede dulu, udah bisa mandiri ya. Cuma kalau awal-awal pasti berat. Jadi awal-awal ditanya lebih banyak happy-nya apa sedihnya? Banyak sedihnya. Banyak omongan keluarga. Terus di usia-usia aku single mom 4 tahun 5 tahun aku diginiin sama keluarga. Gak mau teh nikah lagi. Gak mau teh hidup enak punya suami. Mau, tapi belum ketemu jodohnya. Sebenarnya gak ada yang gak mau ya. Sebenarnya tuh gak ada yang gak mau punya keluarga lagi, membina rumah tangga lagi. Cuman kan pasti kan cari pasangan itu, apalagi kan kamu udah sempet ibaratnya tersakiti ya, atau mungkin rumah tangganya sempat gagal gitu. Jadi selektif gitu. Jadi kan untuk memulai kembali kan pasti butuh pertimbangan yang mesti kamu harus timbangin gitu. Aku aja pun yang bukan single sih, maksudnya yang belum aja pacar, untuk memulai hubungan itu aja sampai sekarang tuh masih mikir tau. Aku tuh masih mikir, misalnya kayak aku bakalan bisa
nyenengin pasangan aku nggak gitu. Itu aja masih berat loh aku sendiri, apalagi kamu yang udah seorang single mom, single fighter yang udah pernah gagal terus mau memulai hubungan lagi gitu kan. Tapi kalau boleh jujur ya Kak, aku 2021 itu gagal nikah. Jadi sebenarnya itu aku harusnya menikah di bulan Juli 2021, tapi ternyata kadarullah sama Allah belum dikasih jalan buat berjodoh. Dari situ aku agak kelingi, makanya aku suka bikin VT, aku deket sama beberapa tuh ya. Itu emang jujur emang iya. Jadi ketika aku gagal nikah, aku kenalin sama teman-teman aku tuh biar nggak sedih banyak. Jadi teman yang satu kenalin, ya udah nggak apa-apa, aku ketemu jalan deket gagal, ntar dikenalin lagi sama yang lain. Jadi kelinginya aku adalah mungkin karena gagal menikah itu, jadi kayak aku butuh sosok seseorang pengganti gitu kan ya. Setelah dari situ di 2002 awal malah aku lebih enjoy berdua. Di Januari tepat setelah aku ulang tahun ya, aku kan ulang tahun tanggal 4 Januari. Setelah itu aku sering jalan sama Lofi, Sabtu Minggu pasti bareng. Walaupun kadang orang tua, Neng jangan boros-boros. Aku selalu bilang, Mah tenang aja, kalau Neng pergi itu Neng gak boros. Yang penting Neng sama Lofi bahagia. Dari situ aku udah gak kelingi lagi. Jadi udah ngerasa kalau ketemu jodoh alhamdulillah, gak ketemu ya aku berdua sama Lofi. Oke. Nah tadi kamu ngebahas masalah kamu pernah punya pasangan kan di 2021. Emang bener, aku waktu itu sempet ngelihat Mama Cipu kan, karena kita kan sering ketemu ya. Jadi kamu pernah punya pacar juga. Makanya aku bilang, ini aku tuh sempet mikir, karena aku awalnya tuh nggak tahu loh kalau kamu itu seorang single mom. Aku truly nggak tahu banget kalau kamu seorang single mom. Taunya ya aku nikah aja gitu ya Kak? Iya, jadi belum nikah dan kamu tuh ibaratnya kamu tuh ya itu punya pacar gitu. Karena kan kita beberapa kali kamu bawa pacar kamu kan. Tapi pas aku ketemu kamu kan, terus habis itu pas aku ngeliat TikTok kamu kan, terus habis itu viral masalah bahas single mom, aku kaget. Oh ternyata Mama Cipu atau Syifa udah punya anak ternyata nih. Anaknya udah gede gitu. Ada cerita lucu Kak, 2019. 2019 kan aku gak segemuk sekarang, agak kurusan dikit gitu. Aku telat datang ke kantor. Karena kan masuk jam 9, aku jam 11. Kok lo telat Kak Syifa, junior aku? Ya anak aku sakit, tadi aku ke rumah sakit bentar. Tapi ternyata nggak di opname, cuma langsung dibawa pulang. Untung ada mama aku. Mereka satu ruangan itu junior-junior aku ada diem. Kakak udah nikah. Terus dengan entengnya aku bilang, iya aku sekarang single mom, aku sekarang udah cerai gitu, jadi aku ya nafkahin anak aku sendiri. Dengan entengnya, aku orangnya emang kayak gitu kan, enteng banget. Mereka tuh yang gini, hah serius? Itu yang jadi cerita lucu, dan temen aku bilang, makanya lo jangan terlalu anak muda banget, kadang dibercandain ya. Padahal sebenarnya ya santai aja, aku juga kadang-kadang aku kayak ibu-ibu juga Kak. Jadi kadang karena saking ibaratnya santai ya kamu, dikiranya kamu belum nikah. Iya, belum nikah, terus kayak ya udah, dia mah enjoy, nggak mau nikah, maunya pacaran mulu, dikiranya gitu. Nah, ini kita kayaknya harus nih main truth or dare nih. Games nih, kita saatnya games time. Lofi suka games. Oke. Nah, ini adalah bowls atau games time nih. Nah, ini ini tuh truth or dare permainannya. Nanti gampang banget, kita ikutin apa yang ada di sini, yang dibaca nih, yang diambil sama Lofi atau Mama Cipu ya. Nah, ayo mulai dari Lofi, ayo. Aduk. Ambil aja. Ambil satu. Nah, tuh kasih ke mamanya. Apa biar ya? Dibacain sama mamanya nih truth or dare-nya. Apakah truth ataukah dare nih tantangan? Oh, ini pertanyaan. Oke, pertanyaan. Boleh. Coba Lofi baca. Boleh. Seseorang seperti apa yang kamu inginkan untuk menjadi pendamping hidupmu? Oke. Pertanyaannya ngena banget ya. Nanti dulu, kayak nggak sabar. Ntar lagi. Boleh. Coba. Ini kan pertanyaannya menurut aku bagus banget nih ya. Seseorang seperti apa yang kamu inginkan menjadi pendamping dalam hidupnya Mama Cipu, dan juga untuk mendampingi Lofi juga nih. Kalau aku yang pertama, paling utama harus bisa bonding sama Lofi, harus bisa sayang sama Lofi. Karena aku nggak banyak ya, maksudnya beberapa kali tuh ya 2 kalian aku deket sama laki-laki itu justru selalu nanya, nanti anak kamu sama suami kamu ya, suami aku aja udah kemana, mantan suami aku aja udah kemana gitu kan. Terus
Jadi aku pengennya laki-lakinya itu deket dulu sama Lofi, sama aku. Jadi sayang juga sama Lofi, jadi sosok ayah buat Lofi. Itu yang paling utama Kak. Yang keduanya baru ya mapan, ya baik, ya Lofi ya. Soleh, apa lagi? Berarti yang paling penting itu pertama adalah deket dulu, bisa bonding sama si Lofi ya. Nah, aku mau tanya nih, kan di VT kamu, di VT TikTok kamu tuh, aku ngeliat tuh kan kamu ngebahas masalah parenting ya, seputar ngasuh anak, pokoknya yang berkaitan dengan parenting nih. Kamu bisa sebagus ini, kayak konten-konten kamu kan tuh masalah parenting nih. Itu tuh belajarnya dari mana sih? Mungkin buat para self-babe semua nih, pengen tahu tipsnya Mama Lofi nih, Mama Cipu nih ya. Kalau boleh jujur sih, bagus mah nggak bagus banget Kak, masih standar. Masih standar. Aku banyak nonton sebenarnya ya, banyak nonton YouTube segala macem, terus TikTok juga kadang suka ada parenting. Dan sebenarnya ini yang aku pengen kasih tahu, aku banyak belajar dari ibunya atau mamahnya Reza Rahadian. Oh, jadi belajar dari ibunya atau mamanya Reza Rahadian bahwa sama sekali ibunya itu nggak pernah memberikan atau mengajarkan tentang kebencian. Jadi benar-benar ikhlas aja, ngejalanin hidup ikhlas. Dan Reza Rahadian selalu bilang hidup cukup itu cukup. Itu yang aku pegang. Okay. Cuma karena seorang ibu dan seorang public figure Reza Rahadian, ternyata efeknya tuh bisa sebagus itu. Gitu sih yang aku. Makanya jadi kamu akhirnya terapkan ke Lofi, kamu ajarkan juga beberapa pengertian sama Lofinya. Amin. Nah, aku mau tahu nih pendapat kamu juga nih. Ini kan tadi kan kamu bilang kalau misalkan rumah tangga kamu kan salah satunya itu adalah penyebabnya adalah masalah pelakor ada yang ngambil, adanya perselingkuhan. Nah, dalam rumah tangga nih, menurut kamu cara menghadapi pelakor nih biar nggak diambil sama orang lain atau nggak diganggu sama orang lain, atau mungkin bisa jadi kamu mau kasih tips buat para self-babe semua nih yang lagi mau menikah, yang mungkin mau mulai hubungan kembali atau mulai berpasangan atau memulai pernikahan dengan pasangannya gitu ya, gimana? Kalau pengalaman aku dulu kan aku masih anak-anak ya, jatuhnya belum dewasa banget itu, nggak anak-anak banget sih. Di umur 22 aku menghadapi pelakor itu aku lewat BBM, dulu zamannya BBM. Oke, karena memang dulu belum digital itu, di dunia digital itu belum seberkembang saat ini ya. Jadi banyak ke BBM, aku ngechat baik-baik, ngeliatin foto Lofi. Tapi kalau sekarang aku juga kan ikut perkumpulan ya, ikut perkumpulan namanya Single Parent in Motion, di mana kita tuh kumpul, ada single mom, single dad, kita saling mencurahkan isi hati kita. Pada akhirnya aku kenapa jauh lebih ikhlas? Ketika aku nikah lagi, aku akan memikirkan seperti ini, bahwa laki-laki aku itu pada akhirnya pasti akan pergi, walaupun perginya bukan dengan pelakor juga ya, misalnya meninggal juga. Pokoknya kita tuh harus mempersiapkan bahwa kita akan ditinggal. Kok sekarang aku lebih ikhlas Kak Agi, ketika maksudnya mau dia nanti ke depannya dengan perempuan lain atau dengan seperti apa, aku ikhlasin aja. Yang penting aku menjalani itu dengan ibarat legowo gitu ya. Legowo. Nah, aku mau tanya nih, terus kalau misalkan cara kamu buat bangkit dari keterpurukan, kamu tahu bahwa kalau misalnya pasangan kamu adalah berselingkuh gitu, itu gimana? Kalau kamu bangkitin diri kamu karena kan menurut aku kadang itu kan nggak cuman kita bangkit itu nggak cuman karena hanya anak ya, tapi kan karena kadang-kadang keadaan ataupun karena pikiran kamu sendiri yang ngebangun kayak aku nggak bisa berlama-lama nih. Kalau jujur ya Kak Agi, pasti beberapa single mom ada yang kepikiran bunuh diri pasti akan ada. Alhamdulillahnya aku dikasih ketakutan sakit Kak Agi. Aku tuh takut sakit, aku takut ngelihat darah segala macam, aku takut. Karena aku ketika udah mau pas lagi aku down, dulu awal-awal aku pisah, aku down dan aku pengen berpikir ke arah bunuh diri. Aku tuh yang aku takutin nanti kena pisau gimana ya. Nanti aku meninggalnya tambah sakit segala macem gitu kan. Dan yang pasti bener anak. Kenapa bangkit lagi? Aku ngerasanya gini, awalnya aku pengen ngebuktiin ke dia bahwa aku jauh lebih baik. Tapi nowadays aku ngebuktiin sama diri aku sendiri bahwa aku akan jadi lebih baik lagi dari aku yang kemarin. Nah, ini menurut kamu, ini tuh pertanyaan yang menurut aku cukup sangat mendalam ya. Aku tuh pengen tahu juga nih, karena menurut aku kan, kamu kan seorang single mom. Aku balik lagi, selalu pasti akan mention masalah seorang single mom.
menurut kamu arti dari hadirnya seorang Lofi di hidup kamu nih ya? Karena kan sekarang apalagi usia Lofi udah cukup besar, ibaratnya udah 7 tahunan ya kurang lebih. Itu gimana arti dari kehadiran Lofi? Dan nanti aku juga tanya sama Lofi nih, arti kehadiran mamanya Lofi. Ya, nah coba dari kamu sendiri nih pertama apa sih? Kalau arti kehadiran Lofi itu benar-benar bangkit semangat aku. Alhamdulillah namanya itu pas banget dengan yang aku pengen gitu kan. Orangnya itu namanya Lovely Asyabiah, pagi cerah yang menyenangkan. Jadi adanya Lofi itu tiap aku bangun, aku ngelihat Lofi itu aku cerah. Jadi aku seneng, oh ada Lofi ya. Kalau biasanya kalau anak-anak gitu kan ke ibunya kayak gini, duh masih hidup nggak ya mama aku? Kali ini aku Lofi, oh Lofi anak aku masih hidup gitu. Bikin aku semangat buat kerja. Nanti tiap aku gajian tuh, nanti aku pengen beli apa ya buat Lofi. Jadi aku bangkit terus, semangat terus ya. Keren ya. Dan Lofi ini yang bikin aku tuh berpijak naik tangganya. Jadi tangga aku nggak stuck gitu. Iya, jadi kayak aku ngeliat memang kehidupan kamu tuh berubah drastis ya. Menurut aku dari yang dulunya kita, ya aku kan selalu cerita ya, Shiva kamu sama Lofi kamu harus kayak gini, Mama Shipu kamu harus kayak gini, aku selalu kasih support kan. Terus sekarang ternyata aku ngelihat perubahan drastis di diri kamu tuh besar banget nih. Aku juga menurut aku sangat takjub banget dari mulainya sekarang kamu tuh udah mulai lebih banyak dikenal orang. Terus habis itu konten-konten kamu menurut aku lebih banyak ditonton banyak orang. Itu kan satu pencapaian besar ya, menurut aku itu satu prestasi kan. Bukan ibaratnya prestasi itu kan nggak dibangun kalau misalnya dapat nilai bagus aja. Tapi kan dengan cara kamu ngasih parenting di dalam konten TikTok kamu dan akhirnya itu views-nya itu menjadi bagus, itu kan salah satu prestasi juga kan menurut aku buat kamu. Nah, ini yang aku takjub banget sih. Aku suka banget sekarang, ya semoga aja ke depannya juga konten-konten kamu sama Lofi semakin banyak ditonton sama banyak orang dan semakin menginspirasi buat para single mom juga yang lagi nonton di sini. Tadi katanya Lofi mau ditanya nih. Nah, itu tadi aku mau nanya yang ini, pertanyaan yang apa sih menurut Lofi nih arti dari kehadiran mamanya Lofi? Apa kehadiran? Tahu. Malu. Menurut Lofi, kamu sayang nggak sih sama mama? Sayang. Gimana kalau biasanya ungkapan sayangnya Lofi ke mama itu gimana? Lofi biasanya ngungkapin tuh bukan ngomong, tapi langsung cium. Gimana? Kayak gimana? Jadi katanya gitu cium pororo. Oh, cium pororo. Jadi gitu. Lofi tipe orang yang lebih ngungkapin itu adalah love language-nya ini ya, dengan cara dia pakai fisik ya, bukan pakai kata-kata. Gitu. Kalau kata-kata dia tuh lebih banyak diem, malah apakah nggak yang aku cinta mama gitu, enggak, tapi tiba-tiba peluk. Bukan tipe orang yang suka I love you mom. Kalau aku adalah tipe orang yang love language-nya suka ngomong. Misalnya ngomongnya ke mamaku biasanya suka ngomong Mom, I love you, Mom. Sama aku juga gitu. Ya, iya, apalagi waktu pas. Nah, ngomong-ngomong ini tuh yang bikin aku menggugah. Kan kita sempat DM-an nih ya, sempat DM-an. Nah, kan kita DM-an masalah aku meditasi, aku ajakin kamu meditasi. Nah, aku kan sempat dengar kalau kamu bilang sama aku kalau kamu itu sampai melakukan hipnoterapi. Nah, itu tuh karena apa sih struggle-nya, trigger-nya kamu melakukan hipnoterapi nih ya? Itu karena apa sih? Kalau boleh jujur, ini mungkin aku juga angkat di VT aku, perselingkuhan itu traumanya memang dalam banget ya Kak. Jadi aku ngerasa bahwa apa yang aku bukan aku nggak maafin dia, aku pasti maafin dia gitu kan. Tiba-tiba kayak gini Kak, kalau maunya sedih langsung peluk. Jadi aku sempat beberapa kali pun ngechat psikolog. Jadi nggak datang kan lagi pandemi ya Kak. Jadi lebih banyak aku chat psikolog. Terus lalu si psikolog itu bilang, Mbak, sesekali boleh loh Mbak kamu mau hipnoterapi atau mungkin tadi Kak Agi bilang meditasi, dan aku lebih milih hipnoterapi di Jogja. Gitu. Oke, kamu udah sempat hipnoterapi di Jogja? Udah, di Jogja. Dan di situ bener-bener bikin aku tuh, yang waktu itu yang Lofi ikut juga, bikin aku bahwa menerima keadaan, memaafkan orang sekitar, memaafkan perilaku aku sendiri, itu hipnoterapi yang aku dapat. Gitu. Karena memang menurut aku kayaknya kadang-kadang ketika kita tersakiti, itu tuh bukan
bukan fisiknya aja yang kita sakit, tapi mentally-nya kita itu lebih, kadang tuh proses penyembuhannya tuh lebih sulit tau. Iya benar. Aku aja sekarang memulai meditasi, alhamdulillah nih emosional aku udah mulai sedikit lebih terkontrol. Benar Kak. Aku udah mulai ngejaga gitu, udah lebih kayak behave dengan diri aku sendiri tau. Makanya kenapa aku rutinin banget yang namanya meditasi. Nah ini kayaknya karena Mama cantik. AC-nya dingin banget ya, AC-nya dingin. Saya dingin ya. Dingin. Dingin Lofi sih. suka dingin Lofi, soalnya. aku nggak bisa dingin. Aku nggak bisa dingin. Sama dia nggak bisa Aku dingin. makanya kamar aku kamar aku nggak pakai AC. Kamar aku nggak pakai AC karena aku karena mungkin zodiak aku Cancer ya. Cancer itu kan sensitif dengan air. Nah aku tuh kalau misalnya dingin itu nggak bisa makanya. Atau hawa-hawa yang berbau dengan hujan itu aku paling nggak bisa. Nggak bisa. Nggak tahu kenapa, benar aku Cancer gitu. Benar nih Lofi mah suka banget ya. Ada hujan. Suka hujan. Nah makanya aku mau ngasih tahu nih buat Lofi nih, tuh nih ada body lotion. Ada body lotion. Lofi kan suka pakai body dari lotion ya. Blue Moon Paris. Ini wanginya enak banget loh. Wanginya enak banget. Aku suka banget sama body lotion Blue Moon Paris. Ini tuh mungkin buat para self web yang penasaran. Ini tuh body lotionnya itu dari Blue Moon Paris ini tuh ada kandungan 9+1 ingredients yang dia bagus banget nih. Lofi mungkin pengen pakai ini tuh bagus banget untuk mencerahkan kulit. Ini tuh bagus karena ingredientsnya tuh triple ingredients pencerah, dan juga ini wanginya aduh mewah banget. Mewah dan harganya pastinya terjangkau atau affordable price. Nah, biasanya kalau kita live streaming ya affordable price gitu. Jadi ini buat kalian mungkin yang mau beli bisa langsung belanja di store terdekat kita di Shopping, atau bisa juga belanja di Blue Moon Paris. Nah oke, balik lagi, terima kasih. Nah mungkin balik lagi ke pertanyaan nih. Wangi banget ya? Wangi banget ya? Aku cium banget, aduh wangi banget sih Lofi. Aduh digigit. Enggak, aku nggak gigit, tapi aku nyubit. Gemes. Nah ini pertanyaan lagi nih. Shiva atau Mama Cipu kan, Mama Lofi kan seorang single mom yang udah cukup lama nih ya singlenya ini ya. 7 tahun. Cukup lama nih ya singlenya, yang memang waktu itu pada saat 2021 kan sempat mau menikah, tapi kan belum berjodoh, Tuhan belum mengatakan jodoh. Nah untuk dekat dengan lelaki baru pada saat kamu lagi terburuknya, atau pada saat kamu tahun 2000 mungkin 2018 atau 2019, untuk dekat dengan lelaki baru, biasanya kriterianya kayak gimana sih? Biasanya pasti pertama kan ketemu aku dulu. Atau sekarang ini setelah kamu udah viral gitu kan? Jujur Kak, belum ada. Belum ada yang dekat nih? Yang dekat pun itu tuh, iya, maaf nggak sengaja. Yang dekat itu pun sebenarnya udah lama dekat, terus baru ketemu lagi gitu kan. Nggak, yang deket yang baru-baru tuh malah nggak ada Kak. Kalau dulu aku insecure banget. Insecure kayak masa sih dia mau sama aku deket gitu kan, aku punya buntut, aku mikirnya kayak gitu. Terus tiap dikenalin, aku banyaknya dikenalin sih sama temen, tiap dikenalin segala macem, ya itu kalau dulu aku pasti nih bisa nggak ya, aku pasti nanya kalau aku punya anak gimana gitu. Dan ya pada akhirnya yang mau menikah itu dulu sayang banget sama ini, sama Lofi ya. Dulu sayang banget ya. Duh, si Lofi. Belum jodoh aja mungkin. Belum jodoh. Ya nggak tahu kalau ternyata ke depannya malah jadi jodoh. Amin ya. Nah, ini juga mungkin boleh nih, kan aku juga, menurut aku ini juga penting nih ya. Biasanya seorang single mom itu kan kadang ketika mereka udah single mom, atau mungkin buat nggak cuma hanya single mom juga ya, misalnya single father atau single mom nih, biasanya kan suka ketika mereka udah bercerai atau mungkin berpisah, kadang kan mereka mengutamakan anaknya ketika udah punya anak nih. Nah kadang sampai nggak ngurusin diri ini, tapi kan aku ngelihat diri kamu tuh nggak nih. Nah, itu tips yang kamu lakuin tuh apa sih? Mungkin buat para self babe semua, atau buat para moms semua, walaupun mungkin nggak cuma hanya buat moms yang single mom aja, tapi yang masih menikah, biar tetap suaminya itu tetap mencintai, bahkan tetap masih masih tetap sayang. Nah, itu tipsnya buat kamu. Dari mungkin bisa kamu kasih tips buat para single mom semua, atau mungkin para self babe semua. Ini mungkin yang aku angkat juga ya Kak, namanya afirmasi positif. Jadi mencintai diri sendiri.
Kalau dulu mungkin aku ngerasanya sempet ya aku dibilang lo sih nggak ngurus diri makanya diambil gitu kan. Nah aku dari situ itu emang kata-katanya jahat, tapi kalau dicerna lebih baik gitu, ternyata bener loh Kak, kalau kita mencintai diri kita sendiri, terus pakai skincare lah Kak, terus habis itu juga ngerawat diri, itu bukan cuma pasangan kita yang sayang sama kita, kita pun jadi makin sayang sama diri kita sendiri, dan itu jadi power juga buat kita kalau someday misalnya orang kenapa sama kita apa sama kita punya power bahwa gue aja cintain diri gue sendiri kalau bisa ngejudge gue gitu kan. Itu sih maksudnya kalau saran dari aku, afirmasi positif untuk mencintai diri sendiri. Karena kayak kadang menurut aku juga kayak law of attraction itu juga itu juga kadang juga berpengaruh ya. Karena aku di meditasi aku sadar Mama Shipu bahwa ternyata law of attraction itu bukan attract what I want atau attract apa yang kita mau, tapi adalah what you are. Jadi apa yang kita lagi rasain, apa yang lagi kita feelingin itu akan menarik semua energi itu. Bener. Gitu. Makanya kenapa aku tuh senang banget pada saat misalkan ya benar tadi yang kamu bilang itu afirmasi positif atau bisa juga disebut namanya law of attraction. Nah itu tuh benar-benar harus dijaga, jangan sampai kita tuh ibaratnya afirmasinya tuh jadinya ke arah yang negatif gitu kan. Oh karena dibilangnya kamu nggak worth it, kita jadinya jadi ngerasa iya ternyata kita nggak worth it. Oh kayak jomblo terus, kayak aku kan awalnya aku suka mikir oh kayak jomblo terus ya nggak ada pasangan. Padahal kalau positifnya gitu positifnya adalah oh ternyata gue mahal, bukan nggak laku ya Kak, gue mahal. Aku dulu awalnya gitu kayak aduh kayak aku nggak laku deh, kenapa deh ya? Kenapa ada salah dengan aku? Tapi akhirnya aku mikir lambat laun setelah aku meditasi kayak aku mikir kayak nggak perlu untuk mikirin diri orang mikirin pasangan atau menjalin hubungan dengan orang lain kalau kita diri kita aja belum kita cintai gitu. Belum kita cintai. Nah, terus ini juga nih. Ada salah satu yang aku mau tanya nih. Apa sih yang mendorong kamu nih? Ini kan viral nih kamu di TikTok nih ya. Sempat viral ngebahas masalah parenting kamu, kesedihan kamu, cerita ibaratnya kan. Karena kan kamu bilang bahwa kamu sebelumnya bercerita di Instagram, akhirnya sama di blog juga. Di blog ya apa blognya? Mungkin buat para self babe mau nonton atau mau baca blog kamu. Cerita tentang Lofi. Oke. .blogspot.com. www.cerita-tentang-lofi.blogspot.com. Cuma itu memang blogspot kan sekarang udah agak bagus gitu ya. Katanya aku disuruh pindah katanya ke tulisan yang lain. Iya nggak apa-apa. Mungkin bisa nanti lanjut ke buku bisa ya. Amin. Nah sama ini kali ya kita mau coba main truth order lagi gimana? Truth order lagi? Lofi mau main truth order lagi? Mama aja. Nah tadi kan sama Lofi. Nah, ini mama sekarang sama Mama ya. Boleh? Sekarang sama Mama. Aduh agak rembina. Yang aku ambil dulu. Sekarang sama mamahnya. Mana ya? Diaduk-aduk nih. Baca. Ceritain pengalaman terkonyol versi kamu. Oke, apa tuh pengalaman terkonyol versi Mama ya? Mama sama Lofi nih. Kan hobi banget aku lihat. Hobi banget jalan-jalan. Terakhir jalan-jalan ke Dufan ya. Iya kan sampai malam. Iya nggak? Nah tuh ceritain pengalaman dan nonton konser ya kan. Oh kalau yang ini yang lucu, kalau ini yang lucu aja kali nggak jangan konyol ya. Jadi yang lucu. Aku sama Lofi ke Social Chick, terus ada yang kenalin. Jadi Lofi tuh lagi lagunya It Gitaf yang aku takut tumbuh dewasa, itu nyerap ke dia. Kalau mama meninggal gimana ya ma, gitu kan. Terus abis itu dia lagi sedih-sedihan, kita lagi nungguin Nadine Amiza. Aku lagi kayak gini, aku lagi ngomong enggak, ntar mama gini-gini, lagi cerita-cerita, tiba-tiba Mama Lofi ya sama Lofi, boleh nggak minta foto? Itu tuh aku kaget, maksudnya. Jadi udah mulai ada fans gitu ya? Sebenarnya bukan fans, kali temen aja gitu loh kak, temen online kali ya. Manggilnya temen online. Temen online, pas ini anak-anak online. Minta foto, terus habis itu foto kita, Lofi yang fotonya biasa aja. Pas kakaknya udah pergi, Lofi bilang, emang Lofi siapa ya mah? Kok kakak-kakaknya minta foto, kan Lofi anak biasa katanya kayak gitu. Dia belum paham. Jadi belum paham kalau Lofi udah viral nih. Sempat viral Lofi. Udah viral nih. Viral. Nah, ini aku juga mau nanya nih, apa sih yang mendorong kamu untuk itu tadi? Ini kan menurut aku
satu hal yang kadang itu mengenai perselingkuhan atau mengenai apa yang kamu rasain atau apa yang kita rasain, itu kadang susah ya. Aku aja sampai sekarang tuh masih kadang-kadang untuk ngomong ke halayak ramai itu masih agak susah, masih belum berani speak apa yang kamu lakuin gitu, apalagi di VT kamu sendiri gitu kan. Kadang mungkin kalau orang terdekat kita udah mulai berani ya, tapi kalau misalnya berani speak up di sosial media kita sendiri itu agak sulit. Karena sulitnya tuh kadang aku sendiri itu pikirannya adalah aku takut dihujat sama orang. Takut dihujat. Walaupun sebenarnya kadang ya aku suka bodo amat ya, tapi kadang itu masih ada ketakutan-ketakutan yang aku suka rasain gitu. Apa sih yang bisa jadi menimbulkan keberanian kamu untuk speak up masalah yang terjadi di hidup kamu? Kalau awalnya itu memang kan karena aku backgroundnya anak sastra ya Kak. Okay. Anak sastra kan harus senang menulis. Okay. Terus aku akhirnya dari senang menulis, akhirnya main ke sosial media. Aku pernah down banget, ada yang hujat aku. Walaupun hujatnya tuh nggak hujat banget gitu kan Kak, waktu dulu banget. Terus sahabat aku ngomong kayak gini, peduliin sama kamu, peduliin orang-orang yang peduli sama kamu. Jadi nggak perlu kamu hiraukan yang nggak peduli. Dari situ aku mikir, oh iya ya, aku nulis aja. Toh aku nggak nulis yang aneh-aneh, yang jelek-jelek gitu kan Kak. Dan memang ternyata efeknya balik lagi Kak, law of attraction ya. Ketika kita afirmasi positif, terus juga positif, yang buruk-buruk tuh cuma dikit banget. Rata-rata tuh ya aku hiraukan aja. Makanya kan pas aku cek di VT kamu, yang di konten kamu yang viral, itu kan banyak komentar yang sangat positif banget ya. Bahkan itu support karena mungkin relate dengan kehidupan beberapa self-babe atau beberapa para followers kamu sendiri gitu. Atau yang di beranda kamu, yang nonton pas buka TikTok terus muncul kamu, terus habis itu memang relate dengan kehidupan dia, apa yang dia rasain gitu. Pain-nya, sadness-nya, kesedihannya. Makanya banyak yang aku baca, aduh kamu gak apa, Mama Shipu semangat gitu. Itu kok yang aku rasain. Terus ya Kak, aku juga mau cerita juga. Lewat hipnoterapi, akhirnya aku tahu apa arti semangat. Jadi kan aku sempat bingung pas lagi viral itu, rata-rata yang komen itu, semangat ya Lofi, semangat ya Mama Lofi. Terus aku semangat. Aku tuh cuma mencurahkan aja, dan kesedihan itu kan juga sementara gitu kan Kak. Ketika aku di hipnoterapi, akhirnya aku sadar kenapa orang-orang ngasih semangat. Semangatnya itu adalah terima kasih bahwa sampai detik ini kamu sudah berdiri. Iya, masih berdiri. Jadi semangatnya itu, hidup itu nggak hari ini doang. Hidup itu masih berjalan, makanya kita kasih support ke kamu. Kalau kamu sedih, masih ada kita yang nyemangatin kamu. Dari situ akhirnya aku nangis berembes. Oh ini ya teman-teman yang online itu bilang semangat tuh ini. Arti semangat yang sebenarnya, apa yang sesungguhnya yang kamu rasain. Iya benar. Nah terakhir nih ya, aku mau tanya, bukan tanya sih. Mungkin ini satu hal yang menurut aku kayaknya perlu, dan mungkin kadang menurut aku kita ngatain atau mengucapkan rasa sayang sama orang-orang terdekat kita tuh kan penting ya. Iya. Aku mulai belajar bahwa ternyata kita dengan memberikan seringnya mengucapkan terima kasih, mengucapkan rasa sayang, itu tuh akan menimbulkan lebih banyak diri kita tuh akan lebih kebuka gitu. Bahwa ternyata di sekeliling kita tuh memang peduli. Nah, aku mau coba dong, kamu gimana biasanya sih ungkapan sayangnya kamu atau komunikasinya kamu yang paling dalam? Apa sih yang pengen kamu sampaikan sama si Lofi? Kayak gini, biasanya gimana? Aku kan lihat boleh nggak? Boleh, gimana coba? Aku juga nanya dulu biasanya sini. Biasanya aku pegang tangan dia dua gini, terus aku akan ngucapin ke Lofi, ya, Mama sayang banget sama Lofi. Makasih udah hadir di hidup Mama, dan makasih selalu deket Mama. Mama janji sama Lofi, Mama akan tetap selalu semangat buat jalanin hidup bareng sama Lofi. Iya. Kayak gitu aja. aku kalau kayak gitu terlalu ya. Aduh. Kalau ngelihat Lofi, soalnya kalau ngelihat dia, natap mata dia itu jangan isu. Aku mau nangis kalau ngomongin Sarah. Kalau jujur ngelihat mata Lofi itu, aku jadi ngebayangin hari lampau aku yang dulu yang udah aku jalanin, yang jualan risol lah, gendong Lofi naik motor. Karena iya. Kadang aku tuh paling suka ngebayangin perjuangan. Iya bener kan? Iya gak sih? Dan maksudnya walaupun dia udah bahagia gitu kan, ngelihat wajah dia tuh ngelihat masa lalu lagi gitu loh Kak. Dan kadang aku di malam hari ketika dia tidur, aku cium dia, doain dia, terus aku minta maaf. Minta maafnya aku adalah maaf ternyata Lofi harus menjalani semua ini. Dan abis itu aku doa juga bahwa
pain yang Lofi rasain nanti akan dibayar sama Allah berkali-kali lipat dengan kebahagiaan. Entah Lofi dapat suami yang baik, Lofi dapat teman-teman, keluarga, lingkungan yang baik juga. Ibaratnya berharap doanya adalah kehidupannya Lofi lebih baik. Iya, lebih baik. Karena memang aku dulu pun pada saat aku memang, ya aku kan seorang broken home, anak broken home ya. Itu yang struggle-nya aku adalah pada saat itu, karena memang aku sama kayak Lofi. Aku ketemu itu setelah 20 tahun. Dan aku nggak inget wajah bapakku atau ayahku sendiri. Dijemput di bandara itu kayak, hah? Aku kan Kak, itu yang Lofi rasain. Makanya, ini siapa? Aku sampai tanya sama kakakku, yang even aku sama kakakku tuh nggak terlalu deket sebenarnya. Jadi aku tanya, ini siapa? Aku bilang gitu, ini siapa? Karena dia peluk aku gitu. Aku bingung, dan sampai pada saat sering ketemu pun aku masih belum ada kayak, ini kayak bapak aku. Bonding gitu ya Kak? Belum ada bondingnya tuh, belum ada. Tapi pas sudah meninggal baru. Itu. Makanya, karena ada beberapa hal yang aku pengen tanyain pada saat itu. Ada yang pengen aku tanyain, kenapa sih dulu ninggalin? Itu yang paling penting. Itu yang udah Lofi tanyain ke aku, tapi aku bilang mama nggak bisa jawab. Nanti ketika Lofi dewasa, Lofi boleh bertanya kembali ke ayah. Jadi kalau saat ini mama nggak bisa jawab. Nah itu karena itu yang aku waktu itu telat nanya. Aku telat nanya pada saat itu. Aduh, aku nggak mau ngomongin sedih-sedih. Makasih, nggak mau ngomongin terlalu sedih banget. Dan makasih banyak Mama Lofi, Lofi juga udah dateng ke Solving TV, ke program kita Self Talk nih. Ini kan obrolan-obrolannya, makasih udah datang, obrolannya udah bermanfaat banget. Dan semoga buat para Shelf Babe semua di rumah yang lagi nonton nih, bisa juga nih kalian ya tonton terus. Makanya tonton terus video-video kita, karena pasti aku tuh bakalan ngundang bintang tamu yang keren-keren. Salah satunya ini dua orang yang viral-viral, yang keren-keren ya, yang cuco-cuco ya, aku suka banget. Makanya jangan lupa kalian subscribe, like juga share paling penting ya. Dan jangan lupa tonton video kita kalau menurut kalian menarik. Ya? Jangan lupa ya para Self Babe semua. Gimana jempolnya? Ya, terima kasih. Sampai ketemu di acara selanjutnya atau program selanjutnya. Dadah.